بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama kuliah Ulumul Quran yang mana kita bahas di dalamnya materi-materi yang berkenaan dengan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama berkenaan dengan makna kisah. Eh, yang kedua tentang anwa'ul qasas fil Quran, macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Kemudian fawaid qasas fil Quran, tentang faidah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kemudian tentang takrar al-qasas wa hikmatihi, tentang eh, pengulangan kisah dan hikmahnya. Dan juga yang terakhir tentang asal qasar Qur'ani bitarbiyati wa tahdzib, tentang pengaruh kisah Al-Quran di dalam pendidikan. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita ketahui bahwasanya eh, sebuah apa namanya, al-hadithah, sebuah eh, keadaan ya, atau suatu peristiwa ya, yang berhubungan dengan ada sebab, ada akibat ya, itu bisa menarik perhatian pendengar ya. Apalagi kalau misalnya peristiwa itu terselip di dalam pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, baik tentang berita bangsa terdahulu, kemudian tentang hal-hal yang terjadi pada masa-masa dahulu, baik dari cerita-cerita Nabi dan segala macamnya. Tentunya hal ini, apalagi ini ada di Al-Quran, yang notabene Al-Quran adalah memberi berita yang pada hakikatnya itu terjadi dan benar ya. Sehingga apa? Ini menimbulkan rasa ingin tahu, mendorong orang untuk lebih menanamkan atau tertanam kepadanya kesan yang kuat terhadap peristiwa tersebut. Dan dengan kisah, seorang bisa mendapatkan nasihat, mendapatkan sesuatu hal yang lebih mengena tanpa harus menggurui. Dan eh, apabila nasihat itu yang dituangkan dalam bentuk kisah yang menggambarkan suatu peristiwa realita kehidupan, yang tujuannya jelas bahasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berakhir dengan kebahagiaan, bahwasanya kaum-kaum yang mendustai para rasul akan berakhir kepada kesengsaraan, bahkan yang terakhir dengan siksaan ya. Nasihat ini tersirat di dalamnya, yang dengannya seorang bisa mengambil ibrah, bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Karena apabila dia melakukan seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu yang mendustai Rasul, maka dia akan juga mendapatkan apa yang akan mereka dapatkan, yang berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala sampai di Al-Qur'an, dan eh, termaktub juga dengan benar
pada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kaum Quraisy yang mengetahui persis tentang bahasa Arab. Dengan kisah-kisah ini, mereka menjadi terperanjat. Bahkan kalau dibenarkan dengan kitab-kitab yang terdahulu, harusnya ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah, lagi-lagi hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya yang ia sukai, hambanya yang ia pilih. Oleh karenanya beruntung sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah, baik dengan perantaraan kisah atau perkataan dengan yang lainnya. Memang kembali lagi, hidayah itu tidak akan datang apatah lagi kepada kaum Quraisy yang mendurhakai Rasul, yang mereka lalui hidayah itu dengan kesombongan mereka. Lalui hidayah itu dengan ketakutan akan hilangnya kedudukan mereka. Kalau di kaum Yahudi, mereka tinggalkan hidayah itu yang telah ada di dalam kitab-kitab mereka dengan rasa hasad mereka. Sehingga apa? Sehingga hidayah mereka tinggalkan, bahkan pembawa hidayah mereka ingin bumi hanguskan, ingin bunuh dengan terbuktinya mereka membunuh para nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mereka hasati untuk kemudian mereka untuk coba untuk membunuhnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ya, Al-Qasas itu bermakna secara bahasa tatabu al-athar, ya, ya, berarti eh, mencari atau mengikuti jejak. Ketika dikatakan eh, qasastu atharahu ay tataba'tuhu. Jadi dikatakan qasastu atharahu, saya mengikuti atau mencari jejaknya. Wal qasas itu bentuk isim masdar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Kahfi ayat 64, fartadda alaihi atharihima qasasa. Maksudnya eh, kedua orang itu, yaitu Musa dan pembantunya, itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang. Dan di ayat yang lain, Quran surat Al-Qasas ayat 11, ketika Ibu Musa mengatakan, wa qalat li ukhtihi qussi. Dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara perempuannya, ikutilah dia, qussi. Ketika dilemparkan Musa itu ke eh, ke lautan, ya, untuk agar bisa selamat dari pembunuhan Firaun. Ya. Di Quran surat Al Imran ayat 62, Al-Qasas juga bermakna al-akhbar al-mutattabah, yaitu al-akhbar sebuah berita yang berurutan. Quran surat Al Imran ayat 62, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah berita yang benar. Di Quran Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada berita mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Al-Qisah juga bermakna al-amr, bermakna urusan, bermakna perintah, bermakna khabar, bermakna sya'an, bermakna perkara, bermakna keadaan. Dan kisah Al-Quran adalah akhbaruhu an ahwal umam al-madiyah. Jadi memberitakan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kemudian an-nubuwat as-sabiqah, kenabian yang terdahulu, dan juga al-hawadith al-waqi'ah. Dan juga waqad istabala Al-Quran ala kathir min waqa'il al-madi wa tarikh al-umam wa dhikr al-bilad wa diyar.
Quran juga banyak mengandung tentang keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, kemudian eh, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap setiap umat. Dia juga menceritakan tentang eh, sebuah keadaan mereka. Tentunya karena ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapati disampaikan, disajikan dengan cara yang yang menarik dan juga mempesona. Dengan ini kita bisa membagi tentang anwa'ul qasas fil Quran, tentang macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Qattan membagi macam-macam kisah Al-Quran menjadi tiga. Yang pertama beliau menyebutkan an-naw' al-awwal qasasul anbiya, tentang kisah para para nabi. Yang mana kisah ini mengandung dakwah mereka kepada ila qaumihim, kepada kaumnya. Mengandung juga al-mu'jizat allati ayyadahumullah biha, tentang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya untuk memperkuat dakwahnya. Kemudian tentang sikap daripada orang-orang yang memusuhinya, tentang marahil dakwah, ya, watatawuriha, tentang tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, dan tentang akibat yang diterima oleh mereka yang eh, tidak mempercayai dan juga mendustai para nabinya. Ya, kita dapati di dalam Al-Quran ada kisah Qasas Nuh, dan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi serta Rasul lainnya. Kisah yang kedua, Naw Thani, macam yang kedua yaitu qasas Qur'an. Qasas Qur'ani yata'allaq bihawadith ghabirah, tentang kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa masa lalu. Wa ashkhas lam yathbut nubuwatuhum, tentang orang-orang yang eh, belum atau tidak dipastikan kenabiannya. Ya, mereka bukan nabi, tapi dikisahkan oleh Al-Quran. Ya, seperti kisah alladzina ukhriju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut, kisah orang yang dikeluar dari kampung halamannya. Mereka jumlahnya beribu-ribu karena takut mati. Ya. Kisah Talut dan Jalut. Ya. Kemudian kisah uh, Ibnu Adam. Ya. Dua orang anak Adam, Qabil dan Habil. Kisah Ahlul Kahf, ya, Ashabul Kahfi. Kisah Zulkarnain, kisah Qarun. Ya. Kemudian kisah tentang Ashabus Sabat, ya, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kisah tentang Maryam, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Fil, dan kisah-kisah lainnya tentang peristiwa yang terjadi pada masa masa lalu. Kemudian jenis yang ketiga tentang qasas yata'alaq bil hawadith allati waqa'at fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah-kisah yang berhubungan atau peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kisah Ghazwatul Badr, ya, kisah perang Badar, surat perang Uhud, ya, yang kita dapati di surat Al-Imran, perang Hudain, perang Tabuk, ya, yang ada di surat At-Taubah, perang Ahzab, ya, yang ada di surat Ahzab, tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Isra, ya, Mi'raj, dan kisah-kisah lainnya. Jadi ketiga hal ini yang disebutkan oleh Mu'allim rahimahullah kita dapati di dalam Al-Quran. Tentang faedah daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran mempunyai banyak faedah. Yang mana faedah ini bisa kita ambil untuk kemudian kita kondisikan dengan kondisi kita. Untuk menjadikan ibrah bagi kita sekalian. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi pada masa lampau itu juga ternyata sesuatu yang akan berulang, tapi dengan format yang berbeda. Dengan mengetahui pada ini, kita bisa mendudukan kisah-kisah ini sebagai kedudukan
yang penting dalam kehidupan kita apatah lagi kisah yang ada dalam Al-Quran yang notabene adalah benar itu terjadinya dan dikisahkan langsung di Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang ada dalam Al-Quran, yang pertama adalah idahul idahul usus dakwah ilallah, tentang menjelaskan tentang asas-asas dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayan usul syara'i allati bu'itsa biha kullan, dan menjelaskan tentang pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini jelas bahwasanya Allah mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad dengan pekerjaan yang sama, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dari nabi ke nabi sama itu pokok daripada ajaran mereka. Tentunya dengan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan zaman kenabian yang ada di setiap nabi. Tapi inti dari semuanya itu adalah sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan mereka dari kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua, kisah-kisah ini bisa sebagai tathbitu qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai peneguh hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi saja, bahkan peneguh bagi hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai takwiyah. Takwiyah itu thiqah, ya, untuk memperkuat, ya, ke thiqah mereka kepada eh, Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ketika mereka berpegang kepada sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ketika mereka pegang itu, semua syarat ada di ada mereka, maka pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang kehancuran para pendukung kebatilan, para pembela kebatilan. Mereka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kejatuhan yang sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Hud ayat eh, 120, wa kullan naqussu 'alaika min abba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sebuah kisah rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu adalah kisah-kisah yang dengannya ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ya, dengan surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga bahwasanya kisah-kisah ini itu tasdiqul anbiya as-sabiqin wa ihya'i ikrahum wa takhriri atharhum. Ya, kisah-kisah ini juga ternyata membenarkan para nabi yang terdahulu. Mereka itu ada. Ya. Kemudian menghidupkan kenangan terhadap mereka, mengabadikan jejak dan peninggalan. Apatah lagi, dia ditaruh di dalam Al-Quran dengan konteks yang berbeda-beda setiap suratnya. Seperti kita ketahui bahwasanya kisah terbanyak di dalam Al-Quran dan kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hampir ada di setiap surat dengan konteks yang berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang,
Ya, ada yang menceritakan ini dan menceritakan yang lainnya sebagai peringatan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam yang termasuk ulul azmi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran. Tapi pembangkangan terjadi setelah Allah selamatkan Bani Israel dari Firaun. Kemudian faedah yang keempat tentang idharus sidqiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah ini ternyata menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwah. Buktinya apa? Tentang berita-berita tentang ahwal-ahwal, tentang keadaan orang-orang terdahulu sebelum beliau lahir, itu persis yang diceritakan Al-Quran sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab umat yang terdahulu. Ya, baik dalam Taurat, baik dalam Injil, sesuai. Ya. Kecuali apa-apa yang hendak mereka tutup-tutupi, ternyata Al-Quran itu membukanya dan sesuai. Dan mereka mengakui itu. Ya. Cuma karena hasad, kedengkian, dan segala macamnya, mereka tutupi untuk disampaikan kepada umat. Makanya ini tidak boleh kita ikuti. Kita harus sampaikan apa yang dalam Quran, apa adanya, karena itulah yang benar. Bahkan kalau kita tutup-tutupi, bisa, kalau tutupi dengan, kita tahu tapi kita tutupi ya, kita tidak sampaikan, ya adalah Al-Quran, bisa kita mendapatkan sebuah penghinaan seperti yang Allah hinakan orang-orang Yahudi. Jika mereka mengimani sebagian kitab dan juga tidak mengimani sebagian ayat yang lain. Dan ini bukti daripada kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengaku, mereka mengaku kesombongan, rasa hasad itulah yang menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran ini. Kemudian yang kelima, kisah kita ini juga itu membuka kebohongan ahli kitab dengan hujah yang Allah Subhanahu wa taala beberkan fi makatamuhu minal bayyinat wal huda, tentang keterangan petunjuk yang mereka sembunyikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, ya, menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri. Sebelum kitab itu mereka ganti, ya, qabla tahrif wa tabdil. Contohnya misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al Imran ayat 93, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh oleh Israel, oleh Yakub. Ya. Untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Allah kata, "Qul," katakanlah, "Fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Bawa Taurat itu, baca. Ya. Bacalah ya jika kamu orang-orang yang benar. Faedah yang keenam, Al-Qasas itu juga darbun bin durubil adab. Ya, termasuk salah satu bentuk sastra. Ya, yang mana ini metode pengajaran yang dapat menarik perhatian dan para pendengarnya. Dan juga memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya kepada jiwa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian kita dapati di dalam Al-Quran ada pengulangan kisah. Ya, kita kenapa tidak ada pengulangan kisah? Apa itu hikmahnya? Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, Quran mengandung berbagai kisah yang diungkapkan secara berulang-ulang di sebagai berbagai tempat. Tetapi dia disampaikan atau dikemukakan dalam bentuk yang berbeda. Di sini disebutkan sekian begini, di sana disebutkan begini. Walaupun kisah yang sama, tapi dengan format yang berbeda. Ya.
Ada yang di sini didahulukan, ya. Di tempat lain diakhirkan. Kadang disebutkan secara ringkas, al-ijaz. Kadang juga al-itnab secara panjang lebar. Apa hikmah daripada itu? Di antaranya hikmah yang disebutkan ada empat. Yang pertama, bayanu balaghatil Quran fi a'la maratibiha. Menjelaskan kebalaghahan Al-Quran dalam tingkat yang paling tinggi. Sebab apa? Di antara keistimewaan balaghah adalah dia mengungkapkan makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Tentunya dalam kisah yang berulang, ya, dikemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan pola yang berlainan pula. Sehingga apa? Ini tidak membuat orang yang membacanya menjadi bosan. Bahkan pengulangan kisah ini dapat menambah wawasan, ya, menambah eh, jiwa yang membacanya itu mendapatkan makna-makna yang baru. Di setiap dia membacanya di tempat satu dari tempat yang lainnya. Subhanallah. Kemudian faedah yang kedua tentang kuwatul i'jaz. Ini menunjukkan tentang kehebatan daripada mukjizat Al-Quran. Sebab apa? Fa'iradul ma'na wahid fi suwar muta'addidah. Dia mengungkapkan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat. Di mana salah satu bentuk yang disampaikan itu tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab. Maka mereka ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Padahal Al-Quran itu berbahasa Arab seperti bahasa mereka. Mereka tidak bisa mendatangkan seperti kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian faedah yang ketiga, al-ihtimam bi sya'nil qissah litabkiri ibaraha fi nafs. Yang memberikan perhatian besar terhadap kisah itu bisa eh, menjadikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu lebih melekat dalam jiwa seorang yang membacanya. Karena pengulangan, ya, merupakan salah satu cara yang mengindikasikan betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kisah yang disampaikan. Dikatakan bitikrar yata'allamul hibar. Masya Allah. Ya, ini sebuah kaidah yang sebenarnya kurang baik, ya. Tikrar dengan pengulangan yata'allamul hibar. Hibar, hewan yang paling paling dikatakan paling dungu saja itu bisa belajar. Ya. Dengan pengulangan bolak-balik dilepas dia bisa bolak-balik sendiri. Itu hibar. Apatah lagi kita manusia. Ya. Dengan pengulangan di ada Al-Quran, maka kita lebih bisa untuk mengambil pelajaran lebih lebih banyak. Seperti misalnya kisah tentang Nabi Musa, ya, dengan Fir'aun, kepada kisah ini menggambarkan pergulatan yang luar biasa antara kebenaran dan kebatilan. Walaupun kisah ini diulang-ulang, ya, diulang-ulang, itu tidak membuat kita menjadi bosan karena subhanallah usul Al-Quran usul yang tinggi sekali yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Kemudian faedah yang keempat tentang ikhtilaful ghayah allati tusaqu min ajliha al-qissah. Tentang perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan. Maka kita dapati, ya, sebagian dari makna-makna itu diterangkan di suatu tempat karena hal ini yang diperlukan di tempat itu. Sehingga disampaikan misalnya di tempat ini dengan cara ringkas. Sedangkan di tempat yang lain dia ditampakkan bahkan disebutkan dengan bentuk yang panjang. Ya. Karena keadaan di surat itu menuntut untuk disampaikan secara lugas tentang kisah itu. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menyebutkan tentang bahwasanya kisah Al-Qur'an adalah kenyataan, bukan khayalan. Ya. Saya menyebutkan tentang sebuah disertasi eh, tentang yang berjudul Al-Fad Al-Qasas fil Quran, ya. Tentang Fad Al-Qasas fil Quran
yang menganggap bahwasanya kisah Al-Quran itu hanya sebagai sebuah apa namanya eh, fudud, ya, sebuah karya seni. Nah, ini ditentang ya, oleh eh, yang oleh tim pengujinya. Ya. Dan di sana disebutkan ada Profesor Ahmad Amin yang tidak sepakat menyatakan bahwasanya qasas ya kisah-kisah Al-Quran itu sebuah seni saja. Yang seni tentunya ini sangat berbahaya ya ketika dibilang seni. Ya, seolah-olah dia tunduk kepada penciptanya, punya kreativitas, ya. Sehingga tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Dan itu tidak benar. Ya. Jadi kisah Al-Quran adalah kisah yang nyata, yang benar-benar terjadi, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk menjadi ibrah bagi orang-orang yang datang setelah. Dan ini benar-benar terjadi, bukannya sebuah karya seni yang kebenarannya itu tidak mutlak. Tapi kisah Al-Quran adalah kebenarannya mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendudukan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Demikian itu adalah karena sungguhnya Allah itu adalah hak dan apa yang mereka suruh itu adalah batil. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga benar yang menyampaikan kisah itu. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sungguhnya apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad adalah yang Al-Quran itu adalah benar. Ya, adalah benar. Di ayat yang lain waladzi auhayna ilaika bil kitabi wal haq. Apa yang telah kami wahyukan kepadamu Al-Quran itu adalah yang benar. Itu benar. Hak. Di ayat yang lain ya ayuhal nasu qad ja'akumur rasulu bil haq bir rabbikum. Wahai manusia sungguh telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhan. Quran surah An-Nisa ayat 170. Ya. Di Quran surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, eh, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq dan wa anzalna ilaika dan kami eh, apa namanya dan kami telah turunkan kepadamu Quran itu dengan membawa kebenaran. Ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 1. Walladzi unzila ilaika bir rabbika al-haq. Ya. Dan kitab yang diturun kepadamu dari Tuhanmu itulah adalah benar. Ini benar diturunkan kepada Rasulnya. Jadi bukan bukan khayal. Jadi semua yang Allah berikan berupa kisah-kisah adalah benar adanya. Dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tekankan di Quran surat Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Dan kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad itu dengan hak, dengan benar. Di Quran Al-Qasas ayat 3, Allah berfirman, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haq." Jadi kami bacakan kepadamu sebagian daripada kisah Musa dari Fir'aun itu dengan benar. Jadi kisah dari Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hak. Ya. Kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus menyampaikan dan beliau adalah orang yang benar. Dan juga kisah yang disampaikan juga adalah benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahu bil haqq. Kemudian poin yang terakhir tentang pengaruh kisah-kisah Al-Quran itu dalam pendidikan. Ya, kalau kita cermati ya, bahwa kisah yang disampaikan dengan cara bagus, dengan cara yang metode yang uslub yang sempurna, ya itu dapat mengajari seseorang, menembus hati seseorang itu dengan mudah. Karena setiap orang, jangankan anak kecil, yang orang tua juga senang untuk mendengarkan kisah-kisah, apalagi kisah yang di dalam Al-Quran. Mereka tidak jemu. Mereka dapat memetik keindahan eh, daripada kisah-kisah ini. Karena memang pada umumnya ya, kalau pelajaran disampaikan secara metode seperti ini ya, talqin, ceramah, itu memang kadang-kadang suka bosan. Kita teman-teman bosan seperti ini.
Tapi kalau disampaikan eh, dengan uslub cerita, banyak faedah, kemudian disampaikan dengan metode yang bagus, ya, seperti metode yang ada Al-Quran, itu akan orang mungkin betah dalam sejam 2 jam mereka akan betah. Beda dengan sebuah pelajaran, ya, pelajaran yang mungkin tidak berawal daripada kisah. Ya. Bahkan mungkin ini akan mudah diingat sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang yang datang setelahnya dengan usup yang lain, dengan bahasa yang lainnya, tapi inti daripada cerita itu kena. Dan ini metode ini bisa digunakan oleh para pendidik di lapangan pendidikan, ya, di sekolah-sekolah. Mereka bisa gunakan kisah-kisah dari Al-Quran dan kisah-kisah yang benar itu. Tentunya jangan dimasuki ya, jangan khurafat ya. Jangan ditambah-tambah dengan khurafat, dengan khayalan-khayalan yang tidak benar. Ya. Cukup dengan yang kebenaran Al-Quran itu cukup. Nggak usah ditambah-tambahi dengan cerita-cerita yang tidak benar berkenaan dengan para nabi atau cerita-cerita yang ditambahi dengan apa namanya sesuatu yang ada di kisah Bani Israel ya, kisah Israiliyat. Jangan. Ya, cukup dengan ada yang ada Al-Quran kita sampaikan dengan uslub yang indah ya, dengan sesuai dengan apa ya batu yang ada di depan kita dan ini bisa menarik mereka untuk lebih perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Tentunya disesuaikan dengan tingkat nalar dari pelajar yang ada di depan kita. Dengan segala tindakan tidak sama ketika kita sampaikan kepada anak kecil, dan sesuai dengan kita sampaikan juga kepada cara yang sama dengan kepada orang dewasa tidak. Nah, ya. Nanti setelah disampaikan, baru kita ambil di sana sebuah pelajaran. Bahkan kita bisa juga buat mereka untuk mengambil pelajaran daripada kisah yang disampaikan. Dan cara ini ya, itu akan sangat baik sekali kalau disajikan dengan cara yang baik. Dan ini termasuk daripada metode eh, pendidikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hal ini penyampaian ini bisa membuka kita tentang kisah-kisah yang dalam Al-Quran, bahwasanya kisah itu adalah berupa kebenaran dan bisa kita gunakan untuk eh, pembelajaran kita baik kepada anak-anak kita atau pada eh, anak didik kita untuk kemudian menjadikan mereka, membawa mereka merasa enjoy, merasa ternasehati dengan kata-kata uslubnya uslub peluk kesah. Sehingga apa? Kita bisa mengambil tangan-tangan mereka, membawa mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti para pemusuh Rasul yang akibatnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ikhwas sekalian. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.